Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kurniawan Basuki SPD MT selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Magelang yang saya hormati. Yang saya hormati pula Ibu WKS 1, Ibu Yuwana Dwi Utami, Ibu WKS 3, Ibu Mei Wilasih, Bapak Antuk Mardianto selaku WKS Humas Hubin, Ibu Kasubag TU, Ibu Murti Ningsih SPD MPD, Bapak Ibu guru peserta pengimbasan presentasi dari aksi nyata, kemudian anak-anakku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berjumpa dalam acara seperti presentasi yang untuk kami ya, untuk yang sangat bermanfaat ini, semoga bermanfaat juga bagi anak-anakku dan Bapak Ibu guru juga. Sholawat dan salam tentunya kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang sangat kita nantikan di akhirul kiamah nanti. Oke, hari ini saya mendapat mandat untuk mempresentasikan aksi nyata modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Kemudian yang saya ambil dari prakarsa perubahan di presentasi kali ini, di modul 3.3 kali ini adalah mengembangkan pembelajaran proyek kewirausahaan dalam peningkatan IT dan kreativitas siswa untuk berwirausaha dengan digital marketing, atau saya sebut dengan singkatan atau akronim yaitu Digimar, agar anak-anak nanti untuk program ini bisa tidak terlalu panjang kalimatnya, jadi saya ambil Digimar begitu. Latar belakang pengambilan program Digimar, yaitu saya selaku pernah mengajar di mata pelajaran proyek kewirausahaan, bahwa mata pelajaran PKWU itu menjadi mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa SMK semua program keahlian. Ini bermula dari kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10 belum ada mapel proyek kewirausahaan, sehingga memerlukan pelatihan maupun praktek nyata agar siswa bisa menjadi wirausahawan yang tangguh walaupun belum lulus, atau nanti sebagai bekal setelah lulus sekolah nanti bisa berwirausaha dengan tangguh. Salah satunya yaitu dengan digital marketing. Komponen dari digital marketing yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk mandiri yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid, akan mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di masa yang akan datang. Bernalar kritis yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid agar mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Komponen yang ketiga yaitu kreatif, menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan saya kembangkan dalam digital marketing ini adalah lingkungan ruang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, lingkungan yang menumbuhkan
yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Untuk tujuan program Digimar ini yaitu yang pertama, mengarahkan penggunaan gadget yang dimiliki oleh semua siswa. Tidak menutup kemungkinan semua siswa dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran pasti menggunakan HP. Jadi di dalam hal ini saya selaku guru proyek kewirausahaan akan memanfaatkan penggunaan HP agar lebih terarah dan lebih baik. Yang kedua, memupuk jiwa kewirausahaan pada siswa. Jadi nanti siswa akan diarahkan untuk bisa berwirausaha dengan baik walaupun masih bersekolah. Yang ketiga, melatih kreativitas siswa dalam penggunaan media sosial. Dalam hal ini Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian ketahui bahwa penggunaan HP dan media sosial akhir-akhir ini sangat besar sekali. Sebagian besar manusia menggunakan HP maupun pengguna media sosial. Alangkah baiknya kalau penggunaan media sosial itu bisa menjadi perwujudan dari proyek kewirausahaan. Jadi bisa malah menghasilkan pendapatan bagi siswa maupun nanti setelah lulus. Kemudian perumusan strategi pelaksanaan program, kami menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yaitu melalui Bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, yang kedua ambil pelajaran. Bagja itu singkatan dari ini ya Bapak Ibu, buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi. Kalian mau mimpi apa begitu? Jabarkan rencana, kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Sedikit mengenai program digital marketing atau Digimar. Program digital marketing adalah program intrakurikuler ya. Jadi Mas include dalam mata pelajaran proyek kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada murid. Yang kedua, program ini dilatar belakangi dengan fenomena bahwa semua murid atau siswa memiliki gadget dan semua murid merupakan pengguna media sosial. Yang ketiga, penggunaan gadget yang belum maksimal untuk menunjang pembelajaran dan memupuk jiwa kewirausahaan. Yang keempat, program ini ditujukan untuk murid kelas 11 karena yang menerima mata pelajaran proyek kewirausahaan adalah kelas 11 dan kelas 12. Tetapi saya menunjuk ke kelas 11 karena kelas 12 nanti sudah konsentrasi dengan uji kompetensi maupun PKL. Gambaran umum Digimar. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan di luar KBM. Program Digimar di bawah bimbingan guru pendamping, murid diberi pemahaman tentang digital marketing baik oleh guru maupun oleh instruktur dari luar atau instruktur tamu. Secara berkala, murid akan diberi tugas terkait program Digimar. Untuk mengetahui perkembangan akan diadakan evaluasi secara berkala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk program berpusat pada murid, program yang positif yang berpusat pada murid pada kali ini. Saya mohon tanggapan. Yang pertama tentunya dari Bapak Kepala Sekolah tentang program yang sudah saya paparkan tadi. Terima kasih, monggo waktu dan tempat saya haturkan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leli, kalau saya melihat ini sebenarnya tadi ditujukan ke kelas 11, program kalian apa? Akuntansi. Ya, sebenarnya ini universal, ya, artinya tidak hanya di jurusan akuntansi saja. Anak PPLG bisa, anak marketing apalagi, BM, MPLB pun bisa. Kemudian karena di era sekarang itu tidak apa maksudnya, kita menjual sesuatu itu
apa saja bisa kita jual. Sudah, semua tergantung dari angelnya. Contoh ya, kita memotret seekor lalat, kemudian kita publish. Kalau untuk jual foto itu ada di webnya, salah satunya adalah Shutterstock, itu menjual foto. Atau mungkin di LMI atau Dreamstime. Kalau angelnya pas, kualitinya bagus, dia akan mau membeli. Apapun foto apapun. Mau foto lalat, semut, rayap, atau apa saja. Artinya apa? Di situ kita memberikan wacana-wacana pada anak. Jadi tadi tidak hanya satu jurusan, tapi juga semua jurusan. Kemudian di program itu saya setuju, program itu bagus. Artinya di program itu nanti dikasih kurikulum yang jelas. Maksudnya kurikulumnya jelas. Di kurikulum nanti disusun bahwa peluang itu terbuka lebar di sana. Nah, salah satunya tadi kita mau jual foto, mau jual desain atau apapun bisa. Yang berikutnya nanti di kurikulum juga itu nanti diinsert bahwa kita menjual itu tidak harus barangnya punya kita. Orang lain. Saya pernah di SMK dulu di Kemangkon di Purbalingga itu ada satu orang yang punya bibit tanaman. Itu saya kerahkan satu kelas. Coba itu tolong dibantu jualkan online menurut versi kalian masing-masing. Jadi sumbernya satu, tapi yang jual anak sekelas, desainnya versi mereka sendiri-sendiri. Udah mau pakai apa saja silahkan. Dan alhamdulillah bisa laku, walaupun dari si A, si B, si C itu enggak banyak jumlahnya gitu. Tapi akumulasian banyak. Itu jadi maksud saya gini, satu tadi jurusannya harus fleksibel, yang kedua tadi disusun kurikulumnya yang benar supaya arahnya itu jelas kemana dan membuka wacana untuk anak-anak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Bapak Kepala Sekolah yang pertama, yaitu program yang saya prakarsai ini untuk semua jurusan. Kebetulan kami hanya mengajar di program keahlian akuntansi, maka nanti mungkin saya matur sama Ibu WKS 1 dan Ibu WKS 3 begitu Bapak. Kemudian untuk kurikulum ya nanti pengembangannya juga saya juga matur dengan Kaproli Akuntansi Ibu WKS 1 juga. Nggih Bapak. Untuk yang tanggapan yang kedua monggo Ibu Mei Wilasih selaku Ibu WKS 3 dan Ibu Guru Pemasaran. Apa yang bisa saya kurang apa tentang digital marketing begitu Bu, monggo mohon masukannya. Matur nuwun Bu Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semua yang saya hormati dan saya banggakan. Dilihat dari apa yang disampaikan Bu Leli tentang digital marketing. Sebenarnya kalau melihat digital marketing itu manfaat bagi anak-anak itu sebenarnya banyak sekali. Karena digital marketing itu bisa membuka karir anak dari bidang pemasaran, mau buat konten, atau mau membuat iklan. Di sana bisa dipelajari, tidak harus pintar mengambil gambar atau apa, tidak. Yang sudah saya lakukan selama ini, kebetulan saya ngajar di kelas 10 pemasaran. Kalau di pemasaran di kelas 10, anak itu sudah diwajibkan mempunyai satu toko online. Jadi anak-anak harus mempunyai satu toko online. Yang dipasarkan sementara adalah produk UMKM di sekitar rumah. Jadi anak ada yang membuat di Canva dulu, membuat gambar model seperti apa misalnya, atau gambar kerupuk. Terus nanti dipasarkan di sana
dengan toko online-nya. Jadi anak-anak bisa pakai IG yang paling gampang, karena kalau belajar di online itu tanpa harus membayar ya di IG. Kalau Facebook kalau anak-anak sekarang itu kan sudah tidak zamannya untuk Facebook. Facebook itu untuk orang-orang zamannya kita. Kalau anak-anak kan IG. Jadi dilihat dari IG, anak mencoba untuk membuat pasar online. Satu anak satu. Terus nanti di kelas 11 anak sudah belajar untuk memasarkan secara online. Lewatnya apa? Di TikTok online. Kita belajarnya seperti itu bertahap. Jadi di kelas 10 anak belajar memasarkan lewat toko online-nya. Nanti di kelas 11 anak belajar memasarkan secara online. Yang dipakai apa? HP mereka masing-masing. Jadi untuk digital marketing banyak manfaatnya untuk anak-anak. Ngoten Bu Leli. Jadi bisa nanti belajar digital marketing bisa diterapkan sebenarnya untuk semua anak, karena anak itu saya yakin mereka mempunyai jiwa kewirausahaan, walaupun 0, berapa kalau diasah tetap akan bisa. Begitu Bu Leli. Jadi dari membuat toko, walaupun belum ada yang komentar atau belum ada yang tapi anak sudah belajar bagaimana cara mempromosikan produk seperti itu. Begitu Bu Leli, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Ibu Mei. Jadi memang untuk digital marketing itu kita juga melihat kalau manfaatnya sangat banyak sekali, dan nanti kita bisa untuk jurusan yang lain bisa ATM dengan pemasaran ya, amati, tiru, dan modifikasi nanti untuk semua jurusan. Terima kasih Bu Mei. Berikutnya dari Pak Antuk ya, Pak Antuk Madianto selaku WKS Humas Hubin yang banyak sekali dan juga pelaku kewirausahaan. Monggo Pak Antuk. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke digital marketing seperti yang disampaikan dalam pemaparan tadi, ada yang perlu saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu dan siswa semua, Bu Leli, bahwa kadang pembelajaran kewirausahaan itu kita tergelincir. Tergelincir kenapa? Karena kalau pembelajaran kewirausahaan bocah diajari masak didol, jadi diajari dodolan. Sementara kewirausahaan itu adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu bukan jiwa bakul, itu yang pasti. Jiwa entrepreneur adalah jiwa untuk dapat berkreasi, menghasilkan sesuatu, bertahan terhadap suatu gelombang. Kita dapat bertahan. Jiwa entrepreneur atau kewirausahaan. Sementara pembelajaran kewirausahaan yang ada di sekolah kita itu nyuwun sewu, saya sudah mengkritik beberapa tahun yang lalu. Dilebokke ning ruang KWU, diajari masak kon didol, diajari masak adol, bocah dikon tawa-tawa di guru dan lain sebagainya. Sementara menurut saya, kenapa tidak dibuat sebuah program, diberikan modal 100.000 ini dalam 1 bulan menjadi berapa? Bisa jadi menjadi 10.000, bisa jadi menjadi 200.000. Nah, proses ini yang kita nilai. Itu adalah pembelajaran kewirausahaan. Bisa tidak menghasilkan dari uang 100.000 itu iso bati opo ora, iso bertahan opo ora, proses ini. Jadi kalau pembelajaran kewirausahaan nilainya tidak bisa pagi gawe jangan awan didol terus dibiji. Itu menurut saya. Jadi ini kadang kita tergelincir karena kita membicarakan konteks tentang kewirausahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Mei tadi, bahwa digital marketing itu di era sekarang kan lagi memang lagi bagus-bagusnya sekarang. Sekarang banyak pengusaha, banyak toko-toko konvensional yang sudah mulai gulung tikar. Saya kemarin ngobrol dengan sales apa itu, sudah ada 5 sales yang sekarang sudah mulai mencari
tempat lain untuk dia bisa jual, karena apa, tokonya sudah mulai gulung tikar, kalah oleh pemasaran yang online. Nah, jadi kalau di sekolah kita ada gerakan untuk digital marketing, itu sangat saya dukung, bahwa ini menumbuhkan kreativitas untuk anak. Yang belum adalah seperti ini. Jadi digital marketing itu tidak lepas dari seperti yang disampaikan tadi, ada konten kreator. Kita membuat sebuah konten kreator. Jadi yang kesulitan saya ketika berhadapan dengan dunia usaha, mereka seperti ini, Pak, bisa tidak murid Bapak misalnya untuk memasarkan produk kita butuh konten kreator. Ketika saya tawarkan, apa jawaban dari kita, dari teman-teman kita? Wah, konten kreator itu kita membutuhkan bocah sing punya imajinasi, punya dan sebagainya, kriteria yang bukan hanya sekedar ming iso towo, tapi juga menarik, tapi juga bisa memikat, bisa membuatkan sesuatu yang menarik. Nah, ini coba kalau bisa kan digital marketing juga dikembangkan kepada konten kreator, karena kita sepertinya belum baru ke digital marketingnya. Padahal konten kreator ini sekarang sedang dikembangkan banyak sekali. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wawan tadi, benar sekali. Ming foto wae oleh angelnya bagus, iso payu. Artinya kan orangnya ini kreatif gitu loh, kreatif. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Saya berdiri seperti ini kok dipoto kok ketok ganteng, iso didol. Nah, contohnya seperti itu. Ini jiwa-jiwa kreator seperti ini yang perlu dikembangkan seperti itu. Nggih, contohnya akan saya menawa apik fotone nah ini nggih. Nggih, jadi seperti itu nggih Bu Leli. Jadi mohon nanti kalau memang ini dapat diterapkan untuk siswa, juga ini begini, satu lagi Bu Leli. Nggih. Ketika kita mempelajari anak untuk belajar berbisnis, tetapi kita sebagai guru kok tidak tahu bisnis itu seperti apa, kita hanya tahu teori saja. Kadang kita seperti menulis di atas batu pasir di laut itu, di pantai. Ketika air di pasir. Ketika kita tulis selesai kena ombak hilang. Tulis selesai kena ombak hilang. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi gurune iso ngenai contoh dan bisa untuk menggerakkan orang agar dapat melebihi apa yang kita bisa, seperti itu. Itu hanya sekedar sambil share pengalaman saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, nek masukan dari yang betul-betul pelaku usaha memang berbeda ya. Jadi ini masukannya bagus-bagus sekali. Saya kok masih kurang satu, Bu Murti. Bu Sijil, Bu Murti. Oke. Siswa nanti ya Mbak. Oke, sekarang Bu Murti dulu. Monggo waktu dan tempat saya aturkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman yang berbahagia. Jadi anak-anak ini adalah temannya Bu Murti juga. Siang hari ini sungguh saya ikut berbangga dengan CGP Angkatan 11. Ada Bu Yuana, Bu Nuni, dan juga Bu Leli yang telah memaparkan program yang berpusat pada murid. Yang intinya tadi Bu Yohana itu dengan program gasiknya, Bu Nuni dengan program yang hebat 0,5K-nya, dan yang saat ini adalah Bu Leli dengan program Digimar. Untuk program Digimar ini seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Pak Antuk maupun Bu Mei, Bu Murti sangat setuju. Ini adalah aplikasi dari ketika anak dididik menurut zamannya.
karena zamannya Bu Murti tidak ada atau belum ada, atau kalau ada sedikit dan belum marak. Tetapi zaman sekarang anak-anak tidak ada yang buta teknologi. Jadi program ini sangat cocok Bu Leli, dan yang utama adalah tadi sepakat dengan yang disampaikan Pak Anto, tidak hanya untuk mencari uang ketika program lewat marketing ini, digital marketing ini, tetapi yang utama adalah menumbuhkan sikap-sikap yang luar biasa dari anak-anak, baik itu disiplin, kreativitas, berwirausaha, tahan banting, karena kita masih sekolah yang endingnya nanti akan diaplikasikan dalam dunia nyata, dunia kehidupan anak-anak selanjutnya. Di SMK ini nanti dari programnya Bu Leli tentu saja lahirkan wirausahawan yang hebat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, karena zaman sekarang ini pintar saja tidak cukup, makanya tadi perlu seninya dari Bu Yohana, programnya yang luar biasa, perlu komunikasi yang efektif bagaimana, dan yang ini menambah yaitu perlu keterampilan marketing, digital marketing. Mungkin itu Bu Leli, jadi program yang bagus untuk bisa diterapkan tentu saja dengan berbagai analisa, jadi nanti hasilnya bisa sesuai yang diinginkan. Sekali lagi selamat untuk CGP Angkatan 11, semoga semuanya lolos dan yang utama bisa menggerakkan ke arah yang lebih baik. Jadi bergerak dan menggerakkan itu yang utama. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murti dengan masukan yang sangat bagus sekali. Berarti ini adalah mendidik sesuai dengan kodrat zaman bagi anak-anak semua, karena zaman dulu tidak punya HP, sekarang anak-anak akrab sekali dengan HP. Berikutnya Bu Genduk sepertinya mau pengen mengutarakan sedikit saja. Terima kasih. Monggo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, di sini saya sedikit menanggapi ya, karena ini berkaitan dengan program digital marketing dan saya termasuk salah satu guru PKWU untuk tahun ini, dan saya terima kasih kepada Bapak Antuk yang sudah memberikan gambaran sebagai seorang, karena sebagai guru dan Pak Antuk itu sebagai entrepreneur ya, jadi sudah benar-benar menerapkan dari kewirausahaan malah secara langsung, dan kayaknya Pak Antuk itu tepat jadi guru PKWU ya. Motivator juga. Dan di sini saya sedikit menanggapi saja ya. Tadi kaitannya PKWU sekarang itu anak cuma disuruh untuk masuk ke ruang memasak, disuruh masak dan terus menjual. Padahal kenyataannya ya, saya sebagai termasuk salah satu guru itu kan ada kurikulum. Dari kurikulum itu pertama itu sebagai seorang entrepreneur itu harus bisa membaca peluang, dan peluang itu banyak sekali, peluang internal, eksternal, dan di situ tidak hanya sekedar langsung ayo kita masak nanti dijual ya. Dan sebagai guru ya saya dengan guru-guru kompetensi keahlian AKL itu sering rembukan untuk bagaimana proyeknya yang kira-kira tidak hanya sekedar anak membuat terus dijual. Dan untuk kurikulum Merdeka ini ya, ini memang tetap anak, istilahnya pilihan anak mau membuat proyek apa itu harus diperhatikan. Jadi guru juga sudah berusaha seperti tadi, contoh yang nyata dikasih uang 100 biar nanti menjadi 200, bagaimana memancing. Itu sudah juga diusahakan oleh kita, terutama yang akuntansi kemarin sudah mengusahakan mencari supplier produk-produk yang anak-anak itu tidak usah istilahnya mengeluarkan modal biaya, dia bisa membaca peluang, terus sebaiknya menjual apa, ditanyakan kita mau jual apa yang kira-kira masyarakat itu membutuhkan, gitu nggih. Jadi untuk guru PKWU tidak seperti yang stigmanya hanya anak disuruh masak dan terus suruh jual keliling ke sekolah, itu tidak ya, karena memang kurikulumnya juga banyak. Terus dan itu hanya maksudnya itu
sebagai guru PKWU tidak hanya sekedar itu memikirkan bagaimana anak itu nanti benar-benar pada saat sekolah itu mempunyai menggugah semangat biar sukses, selain nanti mungkin kerja di kantor, mungkin juga kuliah, tapi juga menjadi seorang entrepreneur gitu nggih. Itu istilahnya seperti curhat atau karena tidak seperti itu, mungkin juga guru PKWU yang lain juga sama seperti itu. Mungkin ada tambahan, mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sisil, terima kasih Bu Leli. Saya di sini sedikit menambahkan tentang tentang PKWU itu mungkin memang benar kalau yang ingin disampaikan Bu Leli di sini kan eksekusinya kita di PKWU ya, memang sudah sama di kita proyeknya. Jadi eksekusinya kita mau melakukan apa, peluangnya benar apa yang disampaikan. Jadi anak-anak diajari membaca peluang-peluangnya di era 4.0 yang kita sudah arahnya ke 5.0, di mana kalau dulu kita itu dikuasai oleh industri IT, sekarang kita yang harus menguasai. It's good for next generation ya. Jadi ini mereka yang akan menguasai dengan cara ini, nanti bisa kolaborasi dengan Ibu Yuan dan Ibu Yan. Artinya yang disampaikan di sekelas Bu Genduk membaca peluang, sudah mengajari peluang itu sudah bisa dieksekusi dengan cara ini. Jadi memang di kurikulumnya PKWU itu dimulai dari adanya peluang, terus bagaimana mengeksekusi peluang itu, terus dianalisa peluang itu akan memberikan keuntungan seperti apa, sampai kita harus mengeluarkan modal berapa, nanti return on investmentnya kita itu nanti berapa, terus nanti ada juga break even point-nya di industri itu berapa. Ini bisa sangat diterapkan di sini, dan itu ide yang sangat bagus saya kira. Jadi mungkin saya akan memberikan satu masukan kecil. Jadi ini bisa saling antara tiga itu kolaborasi, mungkin bisa didesainkan program ya. Jadi bagaimana untuk bisa mengembangkan, saya tadi matur kepada Bu Yuan, apa yang disampaikan Bu Yuan, apa yang disampaikan Bu Yuan itu reverse-nya, rujukannya kepada industri kreatif yang bernilai ekonomi. Nah, salah satunya kan nanti industri kreatif yang bernilai ekonomi ini itu akan dijual melalui digital marketingnya Bu Leli, dan Bu ini support bagaimana dia bisa menerjemahkan misalnya peluangnya, bagaimana menerjemahkan program, menyusun proposalnya, atau bagaimana menceritakan apa yang ingin dilakukan begitu. Terima kasih sekali, dan itu mungkin butuh eksekusi lanjutan. Kalau memang ini mau dilaksanakan di tingkat sekolah, kita butuh eksekusi lanjutan, butuh program lebih detail lagi gitu. Terima kasih Bu Leli. Demikian, selamat kepada ibu-ibu bertiga. Semoga dengan apa yang ibu-ibu lakukan ini akan berdampak sangat positif bagi SMK Negeri 2 khususnya, dan pendidikan di Indonesia Raya pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Genduk dan Bu Sisil, duo guru akuntansi ya, yang sangat bagus sekali kolaborasi. Dan saya sudah melihat dari penerapan di PKWU dari kemarin sudah bisa diterapkan di modul 3.3 yang saya terima di pendidikan guru penggerak Bu Sisil, Bu Genduk. Ternyata Bu Sisil sudah menggunakan voice. Jadi di pendidikan guru penggerak modul 3.3 itu ada yang namanya voice, choice, dan ownership. Jadi sudah menanyakan anak-anak
voice itu suara anak-anak, apa yang akan dijual, apa yang akan dibuat create, yang akan di-create untuk PKWU. Saya yakin sudah melakukan itu. Dan kemudian choice itu pilihan. Guru juga memberikan pilihan ini. Nanti anak juga memilih. Dan yang terakhir adalah ownership, yaitu kepemilikan. Jadi setelah program itu dibuat langkah-langkah voice dan choice, tentunya anak-anak nanti akan merasa memiliki dari program itu, begitu loh. Yang saya kemukakan tadi di Jimar, jadi anak-anak bisa merasa memiliki program itu. Kalau sudah merasa memiliki, tentunya akan cinta. Kalau sudah cinta, tentunya akan sayang dan akan menggunakan hal tersebut selamanya, bukan selamanya juga, sampai lulus nanti mungkin akan digunakan, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Yang terakhir dari anak, satu aja ya, atau dua? Oke Mbak, siapa namanya? Oke. Silakan Mbak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya izin memberikan tanggapan dari siswa kelas 11 yang sudah merasakan sendiri bagaimana mata pelajaran PKWU. Nah, dari tanggapan saya sendiri, ini tuh benar-benar bagus dan sangat positif untuk kami karena di sini kami belajar banyak hal baru. Di sini kita belajar bagaimana cara bertanggung jawab, bagaimana cara mengelola suatu usaha di mana kita masih awam dalam hal seperti itu. Kita belajar membuat produk, belajar memasarkannya, belajar menggunakan media sosial dengan baik seperti itu. Namun ada beberapa waktu di mana kegiatan PKWU ini tidak terlaksana dengan baik, seperti ada beberapa kelas yang kurang setara dengan kelas yang lainnya. Di sini kami pernah berbicara dengan teman-teman dari kelas lain bahwa di kelas mereka melaksanakan mata pelajaran PKWU tetapi tidak dipasarkan. Padahal mereka sudah membuat produk sedemikian rupa tetapi tidak dipasarkan seperti kelas-kelas yang lain, Ibu. Gitu. Terus untuk ya hal yang lainnya, di beberapa kelas itu tidak didampingi langsung dengan ibu yang memata pelajari kegiatan PKWU ini, dan Ibu Fasil sendiri hanya masuk lalu keluar. Itu menurut kami itu kurang bagaimana ya, seperti itu. Lalu juga kurang pendampingan, benar-benar kurang pendampingan sekali untuk kelas saya sendiri. Lalu untuk hal yang lain itu, untuk PKWU ini lebih berfokus pada mencari keuntungan. Padahal menurut saya PKWU ini kan kita baru awal-awal ya Bu, dari kelas 11, karena kelas 10 kan tidak ada. Di sini kami begitu masuk langsung diajari untuk harus mencari keuntungan. Oh, kamu modalnya segini, besok harus untung, seperti itu. Sedangkan kami masih benar-benar awam dalam hal seperti itu. Mungkin ada beberapa teman yang pintar mengelola, tetapi lebih banyak lagi teman-teman yang belum mengerti hal-hal tentang pengelolaan uang seperti itu, Bu. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih didampingi lagi, entah dalam prakteknya atau maupun dalam teorinya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa namanya? Saluna. Oke. Terima kasih Mbak Saluna sudah mengalami pembelajaran PKWU ya, karena sudah kelas 11 dan banyak sekali drama dan peristiwa begitu ya. Harusnya kalau saya itu untuk KWU di akuntansi kita dampingi terus ya Bu Genduk. Kita dampingi terus. Gurunya Bu Genduk. Saya tahun kemarin. Lurus. Dan selalu menggunakan voice, choice dan ownership, itu loh yang saya sukai di akuntansi di KWU. Dan salah satu guru akuntansi juga merupakan praktisi dari entrepreneur. Jadinya sudah bisa, oh ini orang melulu mencari keuntungan tetapi jiwa kewirausahaan. Oh ya, Mbak Sisil nanti aja di sekelas. Oke. Sepertinya sudah lama kita berbincang. Terima kasih atas kehadirannya.
Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik itu yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya juga. Ada pantun satu saja, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.